Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Lesmana, B181024, ingin mengumpulkan tugas eh, dengan mata kuliah tugas teknik pemodernan dan optimasi proses dengan judul analisis desain sistem produksi petis menggunakan nitrogen cair. Petis Petis merupakan bahan olahan pangan dengan bahan dasar daging. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan petis dari pembuatan raw material mentah hingga produk yang sudah jadi. Analisis desain dan sistem produksi petis menggunakan nitrogen cair. Proses pembuatan petis adonan dilakukan setelah proses mixer atau pencampuran raw material daging, bumbu, tepung, dan es. Adonan ini biasanya dibekukan di dalam freezer selama kurang lebih 12 jam. Setelah adonan petis beku, adonan dibuat menjadi serpihan kembali dengan menggunakan mesin meat flaker. Kemudian adonan dapat dicetakkan di mesin forming. Proses produksi ini dapat dipangkas dengan menggunakan metode pembekuan nitrogen cair. Pembekuan dengan nitrogen cair yaitu dengan mengkontakkan bahan yang ingin dibekukan dengan nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius dan membekukan suplai adonan petis. Kecepatan pembekuan cepat dan sel-sel dalam adonan petis tidak hancur sehingga mencegah keluarnya tetesan. Teknologi menggunakan nitrogen cair, produksi cetak adonan petis lebih cepat karena setelah proses mixer adonan lalu penyemprotan nitrogen cair, adonan langsung dapat dicetak di mesin forming. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka tujuan kasus ini adalah eh, mengoptimalkan waktu proses produksi karena tidak perlu menunggu 12 jam untuk pembekuan adonan. Yang kedua, meminimalkan alur produksi. Tidak perlu memasukkan adonan ke dalam freezer dan memflaker adonan. Yang ketiga, meminimalkan biaya produksi cost reduction. Dalam hal ini, penghematan biaya dalam penerapan sistem delivery product dan aktivitas lainnya yang tidak dibutuhkan. Analisis produksi proses produksi menggunakan nitrogen cair. eh, Prosesnya ialah pertama ialah eh, penerimaan raw material dari gudang dan seperti daging, bumbu, dan tepung. Di sini acceptable-nya ialah jumlah material yang tidak mempunyai dokumen raw material atau expired. Biasanya raw material yang diterima dari pabrik yang sudah bersertifikat ISO biasanya harus mempunyai dokumen-dokumen seperti COA dan lain-lain. Di sini stakeholder-nya ialah gudang raw material. Dan tujuannya itu ialah pengiriman raw material ke proses produksi. Yang kedua ialah jumlah material yang sesuai dengan formula. Di sini acceptable-nya ialah material terkontaminasi dan jatuh ke lantai. Biasanya yang jatuh ke lantai itu kita buang dan eh, tidak dibersihkan lagi. Setelah setelah penerimaan raw material, biasanya daging ialah di treatment seperti towing daging untuk untuk proses grinding. Setelah grinding, daging akan ditimbang sesuai dengan formula yang sudah ditetapkan. Untuk bumbu-bumbu dan tepung, sama halnya dengan daging ialah adanya penimbangan sesuai dengan formula yang sudah ditetapkan. Setelah semua material yang sudah ditimbang sesuai dengan formula, adanya proses mixing atau pencampuran semua raw material. Di sini ialah dengan menggunakan mesin mixer adonan. Setelah sebelumnya eh, sebelumnya improvisasi saya ini adalah adonan disimpan di freezer selama kurang lebih 12 jam. Tapi dengan adanya
mixer dengan nitrogen cair ini mempersingkat waktu penyimpanan dan meminimalkan biaya produksi ialah listrik. Setelah proses mixing dengan nitrogen cair, adonan dapat dicetak dengan mesin forming. Jika ada adonan yang tidak sesuai dengan spek yang ditetapkan, adonan kembali direproduksi. Di mesin forming ini adanya penyortiran oleh operator mesin. Setelah setelah pencetakan di mesin forming, adonan lalu dilanjut ke pemasakan. Pemasakan di sini salah satu critical control point kita. Dan si operator pemasakan ini menggunakan mesin fryer atau penggorengan dengan conveyor. Tugasnya operator mesin fryer ini ialah pengecekan suhu juga dan penyortiran barang-barang yang tidak sesuai spek, dan barang yang tidak sesuai spek kembali direproduksi lagi. Setelah proses pemasakan, ialah produk yang sudah tercetak bagus masuk ke ruang IKF, ialah pembekuan lagi. Bahaya ancaman dari IKF biasanya suka ada kondensasi produk terdapat bunga es. Eh, Adanya IKF ini juga berperan untuk penghambatan mikroba yang ada dalam produk. Setelah produk yang sudah masak dan sudah dibekukan, lanjut ke proses pemakingan atau pemasukan produk ke dalam kemasan. Nah, bahaya di sini atau takut ke yang tidak diinginkan itu kalau produk terlalu lama di luar dan tidak di packing mengakibatkan towing pada produk, dan ini bisa masuk mikroba yang ada. Setelah proses packing, setelah pemasukan produk ke dalam kemasan, lanjut ke proses sealer. Proses sealer ini adalah eh, proses sealer ini ialah maaf, sebelum ada proses sealer, produk ditimbang sesuai dengan gramasi yang sudah ditetapkan. Proses sealer ini lalu setelah penimbangan proses sealer eh, proses sealer ialah produk tertutup dalam kemasan. Lalu setelah proses sealer, lalu produk atau yang sudah dalam kemasan melalui conveyor yang melalui metal detektor. Metal detektor ini adalah pengecekan produk yang jika terindikasi logam, produk akan berhenti dan membunyikan alarm. Setelah setelah pengecekan metal detektor, produk bisa dapat di proses kartoning. Produk produk kartoning ini eh, agar produk aman dari kontaminasi.
produk ordering ini adalah untuk membuat produk lebih aman dari kontaminasi. Mungkin indikasi bahayanya atau yang tidak diinginkan itu ialah adanya jumlah bag yang kurang dalam satu kartonnya. Setelah proses kartoning, produk atau jumlah karton yang sudah disusun ditransfer ke gudang WIP. Lanjut ke pengiriman ke gudang finished good. Setelah penyimpanan ke gudang finished good ialah penyimpanan ke gudang finished untuk didistribusikan. Gudang penyimpanan suhunya ialah standar minus 17 derajat Celcius. Eh, untuk produk ini ialah improvisasinya ialah penghematan dalam eh, proses penyimpanan dalam sewaktu adonan dalam mixer itu tidak adanya penyimpanan terlalu lama dan menghemat waktu biaya. Dan CCP di sini ialah untuk pemasakan dan metal detektor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.